kasih kemurahan, kebaikan, kuasa, bimbingan, tuntunan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai detik ini Kau izinkan kami pukul bersama-sama, walaupun hanya melalui Zoom meeting Tuhan, tapi kami percaya pengurapan-Mu tidak pernah Engkau ambil, tidak pernah Engkau cabut dalam kehidupan kami, tapi pengurapan Allah terus melingkupi setiap kami. Makasih Bapak, kalau sebentar kami akan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus kami undang Engkau hadir, lawat kami, jamah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian pemahaman akan firman kebenaran-Mu, biar firman ini menjadi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut terima firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih puji Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat jumpa lagi pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, renungan kita pagi hari ini di mana tema yang besarnya adalah dinamika iman yang konsisten dalam menghadapi pergumulan. Amin. Nah, saya akan ambil pagi hari ini yang terdapat di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17 dan sampai yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, pagi hari ini Habakuk mengajarkan kepada kita, ya, iman yang sejati bukan terlihat di atas semua berjalan dengan baik-baik saja. Tapi justru iman yang sejati itu terlihat ketika kita tetap percaya di tengah keadaan yang tidak mungkin, di tengah keadaan yang serba tidak memberikan pengharapan kepada kita, di tengah goncangan ekonomi, di tengah goncangan pelayanan, di tengah goncangan rumah tangga, di tengah goncangan komunitas. Nah, di sanalah iman kita teruji. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan iman yang sejati itu ada di tengah-tengah percobaan, di tengah-tengah goncangan itu, iman kita tetap kuat. Amin. Haleluya. Nah, Nabi Habakuk ini hidup pada masa yang sulit. Ia melihat ketidakadilan. Dia melihat penderitaan dan ancaman dari bangsa asing. Ia bergumul dan bertanya kepada Tuhan. Tetapi di akhir kitabnya, Habakuk mengambil keputusan yang luar biasa. Dia mengatakan, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Dari sini kita belajar Bapak Ibu, bagaimana memiliki iman yang konsisten di tengah pergumulan. Nah, dari bacaan yang saya ambil pagi hari ini, dari Habakuk 3 ayat 13 sampai 19, ada tiga konsisten yang akan saya bawakan kepada kita. Yang pertama, iman yang konsisten itu tidak menyangkal kenyataan. Di ayat yang ke-17 menggambarkan keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh Nabi Habakuk. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, ladang tidak menghasilkan makanan, ternak hilang. Wow, ini luar biasa. Habakuk tidak berpura-pura bahwa semuanya dalam keadaan fine-fine saja. Tetapi iman bukan menolak kenyataan. Haleluya. Iman adalah melihat kenyataan dengan mata tertuju kepada Tuhan. Dengan kacamata rohani kepada Tuhan. Banyak orang kuat ketika dia kelihatan diberkati. Ya, dia hidup di dalam berkelimpangan kemewahan. Tapi ketika dia menghadapi kesulitan, goncangan dalam permasalahan itu, dia tidak kuat. Dia rapuh. Tetapi Nabi Habakuk pagi hari ini mengajarkan bahwa orang beriman itu boleh menangis, boleh bergumul, tetapi dengan mata hati, dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, aplikasinya dalam kehidupan kita, akui pergumulan yang sedang kita hadapi, tetapi jangan biarkan pergumulan itu menguasai hidup kita, tetapi biarlah kita memandang itu kepada Tuhan. Yang kedua, iman yang konsisten memilih tetap percaya. Di ayat ke-18 berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Perhatikan kata namun. Keadaan buruk,
namun tetap percaya. Situasi sulit, namun tetap berharap. Doa belum dijawab, namun tetap setia berdoa. Inilah keputusan iman. Nah, dalam khotbah Habakuk 3, 17, 18 itu, kata namun yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata ungkapan. Tetapi bahasa Ibrani ini menunjukkan kontras yang sangat kuat. Ayat 18 tertulis, Fa'ani ba Yahweh Elosha. Tetapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kata yang penting di sini adalah Fa'ani. Tetapi aku, namun aku, sedangkan aku. Habakuk sedang membuat yang sangat kontras. Sekalipun keadaan buruk, sekalipun panen gagal, sekalipun ternak hilang, tetapi aku Fa'ani. Namun aku akan bersukaria di dalam Tuhan. Amin. Fa'ani itu namun aku. Keadaan tidak baik, tapi aku Fa'ani. Bersukacita di dalam Tuhan. Situasi sulit, Fa'ani. Tetap berharap. Pelayanan penuh tantangan, Fa'ani. Tetap setia. Ini adalah keputusan iman, bukan perasaan. Habakuk tidak berkata, aku akan bersukacita jika keadaan baik, jika. Tetapi Fa'ani, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Amin. Iman yang konsisten memiliki satu kata yang mengubah segalanya. Fa'ani, namun aku, namun aku. Ketika boleh berkata, keadaan boleh berkata tidak mungkin, namun aku tetap percaya kepada Tuhan. Orang benar akan hidup oleh percaya. Habakuk 2 ayat yang keempat. Amin. Yang ketiga, iman yang konsisten itu adalah memberi kekuatan baru. Di ayat yang ke-19 berkata, Allah Tuhanku, kekuatanku. Habakuk menyadari bahwa kekuatan manusia itu terbatas. Ketika kita mengandalkan diri kita, ketika kita mengandalkan kemampuan kita cepat marah, kita jenuh, putus asa. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita memperoleh kekuatan yang baru, ya. Seperti ada yang tertulis di dalam kitab Yesaya 40 ayat yang 31. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Haleluya. Ingat, Tuhan tidak selalu menghilangkan pergumulan kita dengan segera. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Tuhan memberikan kekuatan untuk kita melewatinya. Amin. Haleluya. Luar biasa Nabi Habakuk ini mengajarkan ini kepada kita. Nah, sebagai penutupnya Bapak Ibu, dinamika iman yang konsisten itu terlihat ketika satu, ya, kita jujur di dalam pergumulan. Kedua, kita memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang bergumul di dalam permasalahan kehidupan kita, dalam keluarga kita, pelayanan kita, kesehatan kita, komunitas kita yang tidak baik. Tapi kita apa yang kita katakan? Aku tetap setia kepada Tuhan. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku Fa'ani kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Sekalipun keadaan itu tidak berubah, namun kasih Tuhan tetap ya dan amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kiranya biar firman Tuhan yang singkat ini boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan pencerahan kepada kita. Situasi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, kita tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Memberikan kekuatan, memberikan kita pengharapan. Karena hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan iman kita dikuatkan. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus pagi hari ini kami bersyukur firman-Mu sudah diperdengarkan kepada kami.
Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu ini adalah Engkau sendiri. Kami percaya apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, apapun yang kami lihat, apapun yang kami dengar. Kami tetap percaya. Iman kami diteguhkan, iman kami dikuatkan karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus buat firman ini meteraikan firman dalam hati kami masing-masing. Biar firman ini mengingatkan kami. Firman ini mengajarkan kepada kami bahwa Engkaulah satu-satu di dalam kehidupan kami yang berdaulat penuh, penuntun, pemelihara, pengharapan, kekuatan di dalam hidup. Terima kasih Bapak. Kami sambut, kami terima firman-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih. Amin. Amin. Amin.